udah Islam agama teroris, udah gitu ada satu orang yang memanfaatkan umat untuk kepentingan pribadi, ya kan? Itu logisnya seperti itu. Maka pada saat itu saya nggak mikir tentang pengen masuk Islam, nggak mikir. Saya sempat bertanya kepada beberapa orang yang dianggap tahu tentang Kristen. Saya bertanya seperti ini, kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa Tuhan harus tiga? Ya kan konsepnya gitu kan? Iya betul. Trinitas ya. Betul. Itu udah disepakati. Kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 10, nggak 12 gitu, supaya nanti setiap negara tuh ada Tuhannya gitu kan? Nah, jawaban yang dilontarkan kepada saya pada saat itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mimbar Tube dimanapun kalian berada, saat ini kita lagi ada di rumah makan Sate Tegal. Nah, ini ngomong-ngomong Sate Tegal nih, makanan yang sangat nikmat gitu ya, karena kita makan sate gitu, yang dimana rasanya kalau kita lihat gitu, hewan itu awalnya gitu ya, makannya sehat gitu, dia nggak makan kotoran, sehingga disembelih, habis itu dijadikan sate dan itu kita nikmati. Nah, bicara soal nikmat gitu, kita kan mencari kenikmatan dalam makanan. Ada juga yang kita akan cari dalam hati kita, ya, kenikmatan yang ada di dalam hati kita, sehingga kita membuat hati kita jadi tenang, pikiran kita menjadi lebih optimal, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih produktif. Nah, kita saat ini kedatangan seorang sahabat di mana beliau mencari kenikmatan dalam beragama. Beliau meninggalkan sebuah kenikmatan yang mungkin awalnya menurut dia nikmat, ternyata nikmatnya sementara, Mas ya, gitu ya, nikmatnya sementara karena nikmatnya hanya ada di dunia. Nah, begitu dia mencari, beliau adalah Ustadz Adam, ya, Mas Adam saat ini ada di samping kita. Akhirnya beliau memilih untuk hijrah gitu ya, dari agama sebelumnya hingga akhirnya memeluk agama Islam. Nah, disinilah dia akhirnya menemukan kenikmatan yang hakiki. Nah, kita sedikit sharing ya, sharing terkait Mas Adam, mungkin boleh sharing kenapa kok bisa memilih gitu ya dari agama sebelumnya dan akhirnya memilih untuk memeluk agama Islam. Baik. Silakan. Baik. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Tube ya. Mungkin alhamdulillah senang banget bisa diskusi bareng nih sama sahabat Mimbar Tube. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya paparkan ini, insyaallah. Nah, pertama-tama tadi kalau ditanya tentang kenapa milih Islam gitu kan ya, kenapa hijrah, kenapa dan bagaimana ceritanya. Sebenarnya ceritanya nggak begitu panjang ya, singkat saja, karena menurut saya selain daripada agama Islam itu semua itu menggunakan klaim. Ya, ini sangat bahaya nih. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa mau agama apapun ya selain Islam ya, itu pasti menggunakan perasaan, klaim, hati. Perasaan. Iya, hati, gitu kan ya. Nggak by data ya. Betul. Misal kayaknya saya cinta banget sama dia nih, cinta aja gitu tanpa memikirkan kenapa harus mencintai dia. Kenapa mencintai dia? Betul. Nah, itu pun yang saya rasakan di agama saya yang dulu. Saya kan agamanya dulu kan Kristen ya. Dulu jadi agamanya betul. Kristen. Saya itu memang bukan salah satu orang kritis ya, tapi termasuk lah gitu ya, walaupun nggak kritis banget. Saya sempat bertanya kepada beberapa orang yang dianggap tahu tentang Kristen. Saya bertanya seperti ini, kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa Tuhan harus tiga? Ya kan konsepnya gitu kan? Iya betul. Trinitas ya. Betul. Itu udah disepakati. Kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 10, nggak 12 gitu, supaya nanti setiap negara tuh ada Tuhannya gitu kan? Nah, jawaban yang dilontarkan kepada saya pada saat itu adalah itu nggak memuaskan akal. Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah ya kamu tuh kalau mau beriman sama Tuhan ya Trinitas gitu kan ya, kamu tuh nggak boleh banyak tanya gitu loh. Pertanyaan kamu tuh bukan di sini letaknya kayak gitu loh. Lalu saya mikir, kalau misalnya kita nggak boleh nanya sesuatu terkait Tuhan gitu kan ya, maka buat apa Tuhan ciptain kita akal gitu? Iya, betul, ya kan ya. Itu waktu saya itu logis saya seperti itu. Lalu kemudian ini membuat saya ragu dulu ya. Itulah mulai ragu. Betul. Walaupun saya juga nggak ada tertarik banget sama Islam pada saat itu. Mungkin kita mengetahui bersama bahwa di kalau misalnya kita awas sama media itu 911 gitu ya. 911. Nah, itu saya udah trauma sama Islam. Apalagi saya juga pernah benci sama salah satu ulama, Habib Rizik sebut saja. Iya, karena dulu kan pembencinya malah ya. Benar. Ya karena bayangin aja,
udah mah Islam agama teroris, udah gitu ada satu orang yang memanfaatkan umat untuk kepentingan pribadi, ya kan? Itu logisnya seperti itu. Maka pada saat itu saya nggak mikir tentang pengen masuk Islam, nggak mikir. Malah saat itu malah terkesan benci gitu ya, dan karena tadi melihat ada 911 gitu kan, habis itu kejadian juga terkait dengan ada satu ulama Habib Rizik gitu ya, yang seolah-olah terlihat memanfaatkan momen tersebut gitu. Satu memanfaatkan, kedua mengganggu fasilitas orang lain, mengganggu gitu fasilitas, mengganggu kenyamanan orang lain. Itu persepsi saya pada saat itu. Persepsinya pada saat itu. Nah, kemudian barulah saya coba boro-boro ke agama Islam ya, ke agama lain pun enggak. Jadi saya di situ memutuskan untuk kayaknya udahlah, kayaknya agama bullshit. Agama is bullshit gitu ya. Kenapa? Jadi kayak ateis gitu jatuhnya ya, kalau misalnya kita kenal ya. Semi ateis. Walaupun KTP-nya KTP Kristen gitu kan. Tapi hatinya secara tidak langsung ragu dan mulai menolak gitu ya. Karena nggak puas akal sehat. Nggak puas dengan akal sehat yang diterima. Nah, barulah saya itu nggak lama sih menjadi ateis karena kan saya sekolah ya. Nah, di sekolah itu kan diajarkan tentang biologi. Kayak gitu ya. Mungkin ini mungkin banyak orang yang bilang mirip sama Ustadz Felix, tapi memang benar bahwa saya nggak bisa memungkiri kalau saya bilang Tuhan itu nggak ada, agama itu nggak ada, maka yang menciptakan saya ini siapa gitu. Yang menciptakan, makanya bertanya lagi. Dari situlah saya mulai mencari-cari tentang terkait dengan pertanyaan yang dasar sekali menurut saya. Dari mana asal manusia? Gitu. Dari mana asal manusia? Buat apa dia diciptakan? Untuk apa? Buat apa dia diciptakan? Kemudian akan kemana dia setelah meninggal? Akan kemana setelah meninggal? Nah, ini kan pertanyaan krusial. Ini pertanyaan mungkin penting dan krusial sangat ya. Maka saya juga bertanya. Nah, qadar Allah bimbing saya, Allah mungkin ya ini hidayah Allah ya. Saya dipertemukan dengan seorang tukang mie ayam. Dipertemukan oleh seorang tukang mie ayam yang dia penampilannya biasa aja, tapi masya Allah sakofanya itu, pengetahuannya itu luar biasa. Penampilannya biasa, tapi sakofa pemahamannya itu luar biasa. Dan itu menjawab pertanyaan yang diragukan. Betul. Masya Allah. Akhirnya di situ ketemu kepuasan. Belum. Nah ini. Tapi gimana tuh? Karena saya ngeliat kan dia kan orang Islam ya. Harusnya kan orang Islam kan backgroundnya kan harusnya pakai peci kayak gitu. Kalau dia emang dia ngerti Islam kayak gitu ya. Tapi dia ini enggak pakai kemeja, pakai segala macam lah. Saya belum tahu kalau dia tuh udah S1 gitu. Gak kelihatan gitu ya. Ternyata dia seorang sarjana gitu ya. Iya. Padahal jualan gitu. Jualan mie ayam. Nah, kata beliau, pertanyaan antum tuh sangat cerdas gitu. Kenapa? Ya, hatta orang Islam sendiri nggak pernah nanya begitu gitu. Padahal kan harusnya ini pertanyaan orang Islam kan. Iya. Harusnya orang Islam tuh harus bertanya. Maka dijelaskan bahwa setiap agama yang ada di sini itu semua nggak ada masuk akal kecuali Islam. Loh, saya bilang gimana Islam bisa masuk akal? Kata beliau gini. Kita pikir tadi kan antum bilang ya bahwa dari mana asal manusia, untuk apa dia di sini, akan kemana dia setelah mati. Itu pertanyaan Islam yang harus jawab gitu. Islam yang bisa jawab, yang lain nggak ada. Beneran. Dan itu kan dijelaskan sama dia bahwa manusia itu asal dari Allah. Tahu dari mana manusia itu dari Allah, gitu ya. Yeah. Pasti kan gitu. Tahu dari Al-Qur'an gitu. Tahu dari mana Al-Qur'an itu benar kan gitu. Yeah. Dijelaskan kayak gitu sama kita saya gitu. Bahwa kata Al-Qur'an, ya Al-Qur'an yang paling benar. Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Qur'an ini enggak ada yang bohong sedikit pun. Masya Allah. Ini saya sampai keringetan. Masya Allah, tabarakallah. Karena panas. Ini real ya. Ya, baik. Kisah nyata ini. Betul. Pertama-tama memang waktu itu saya lihat, Masya Allah ya. Kitab mana yang kemudian yang nggak sesombong ini? Maksudnya ini kitab kok sombong banget gitu. Kitabnya aja udah sombong banget gitu ya. Gitu kan. Oke. Masya Ternyata Allah. memang kitab ini mematahkan kitab-kitab yang lain. Betul. Yang paling saya salutkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kata Allah, kalau kata Allah, kalau Anda masih ragu terhadap apa yang telah saya ciptakan gitu, melalui apa yang saya katakan melalui hamba saya Muhammad gitu kan ya. Termasuk pertanyaan saya pada saat itu, dari mana asal manusia dan seterusnya, kan Allah sudah jawab dalam Al-Qur'an. Kalau Anda masih ragu terhadap hal itu, maka nggak usah banyak ribet, nggak usah banyak tanya, buat aja satu Al-Qur'an misalnya. Jadi menurut saya ya bagi saya pas ketika saya dapat jawaban itu, ya Islam masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena semua yang saya pertanyakan itu ada di dalam Islam dan Islam menjawab.
Dan inilah bedanya Islam dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain, kita bertanya tentang ketuhanan itu dijawab dengan perasaan. Tapi kalau Islam dipuaskan akal kita, kemudian kita bisa beriman dengan puas gitu. Jadi Penting banget di sini. kepuasan itu Kepuasan akhirnya akal dapat itu. gitu Betul. ya. Gitu. Mau kita bertanya, makanya di dalam Islam seorang muslim yang baik itu adalah ketika dia berislam dengan pertanyaan kenapa, why, kenapa Islam gitu, kenapa gue harus menjadi muslim gitu. Kenapa harus menjadi muslim? Betul, karena itu ketika kita sudah dapat pertanyaan jawaban itu, maka kita beriman nggak dasar klaim. Menurut saya seperti Kita itu. beriman tidak berdasarkan klaim, Iya. tidak berdasarkan keturunan, Betul, itu tepat tapi banget. benar-benar beriman meyakini Tuhan yang satu, meyakini bahwa kitab Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Betul. taala. Betul Karena banget. tadi disebutkan ya, ditantang ya. Ya, Buatlah yang serupa dengan Al-Qur'an ini gitu. betul banget. Kalau dibilang Al-Qur'an ini datang dari Nabi Muhammad, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad orang Arab, Umi, gitu. ummi, Betul. gitu ya, nggak bisa juga baca tulis gitu ya. Nah, tapi ditantang untuk membuat Al-Quran yang semisal. Hebat banget. Betul. Sampai sekarang nggak ada yang bisa buat. Sampai sekarang nggak ada yang bisa buat. Sampai detik Masya saya Allah, berbicara ini. tabarakallah. Sampai detik sekarang berbicara, bahkan sampai akhir zaman ya. Sampai akhir zaman nggak Masya bisa Allah, buat. tabarakallah. Masya Karena Allah. memang saya juga pernah dengar gitu, Al-Quran sendiri itu adalah Allah sendiri yang menjaganya. Betul. Betul ya? Betul banget. Betul ya. Dan kita lihat Al-Quran dari berabad-abad gitu ya, dari zamannya Nabi Muhammad diturunkan sampai sekarang tidak ada yang berubah satu ayat pun. Betul. Tidak ada revisi satu ayat Nggak pun. ada. Nggak ada ya. Betul. Nggak ada perjanjian lama, perjanjian Perjanjian baru baru, gitu ya. Masya Allah. Nggak ada ayat lama, ayat baru gitu ya. Insyaallah tabarakallah. Dan di situ akhirnya Mas mulai memutuskan masuk Islam sejak kapan? Nah, itu ketika Itu kan mulai terjawab tuh, gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang Baik. ragu gitu kan. Pas itu gimana? Jadi di tahun 2012 itu 2012. Oke. Masya Allah. Itu usia berapa, Mas? usia sekitar 14 tahun ya kalau nggak salah ya. 14 tahun. SMP ya. SMP. Iya. Makanya di situ sebenarnya sih prosesi syahadatnya itu 2 kali ya. 2 kali. Pertama itu satunya cuma ikut-ikutan doang karena kan Ikut-ikutan. lingkungan gitu kan ya. Lingkungan. Nah, yang kedua ini benar-benar saya puas gitu terhadap Islam gitu. Kalau yang pertama syahadat ini saya masih sekuler gitu pemikirannya. Masih menganggap bahwa Islam itu hanya sholat aja, hanya puasa saja, hanya zakat aja. Nah, maka di tahun 2012 ini dimantapkan lagi. Masya Allah. Bahkan saya syahadat sendiri gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Iya begitu. Jadi ya, ketika sudah dapat jawaban itu, maka enak. Jadi berislam tuh udah ngerasa bahwa ya udah Islam tuh sudah jadi rules of life gitu. Rules of life. Iya, Garis kehidupan. dari kehidupan. Jadi kita Peraturan kehidupan. Allah sudah gariskan semua kehidupan manusia itu begini. Semuanya deh. Dan Allah akan balas setiap peraturan itu dengan kebaikan, yaitu adalah surga. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Hebat, Masya Allah. Jadi tidak ada kenikmatan semu gitu Iya, ya. betul. Tidak ada janji semu yang dijanjikan hanya sementara kalau di dunia gitu ya. Nikmat di dunia itu hanya sementara gitu ya. Dan akhirnya disitulah Mas akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Sebelumnya Mas keluarga Muslim semua atau gimana? Masih memeluk agama yang saya Masih memeluk agama yang sebelumnya. Nah, Mohon kan doakan. begitu Masnya masuk Islam berarti biasanya terjadi pergejolakan dong. Pasti. Gitu kan di dalam rumah gitu ya, antara ayah, mamah gitu ya. Maksudnya apa? Papa, bapak, ayah, Bapak, Mama. bapak sama mama gitu ya. Nah, terus begitu Mas memutuskan untuk memilih masuk ke dalam Islam, tantangan apa yang Mas hadapi ketika bapak Ya. sama mama ini responnya seperti apa? Baik, Masya Allah. Ini good question ya. Singkat saja bahwa pertama kali ketika saya masuk Islam, memang saya kan nggak punya pengetahuan ya, nggak punya sakofa gitu, nggak punya pengetahuan tentang Islam. Ibu saya sering ngeledekin saya gitu, sering ngebully saya. Ngapain itu muter-muter Ka'bah gitu, muter-muter bait Allah, mereka nyebutnya begitu. Itu tuh nggak berguna begini, ngapain nyembah batu dan seterusnya. Itu saya waktu itu belum punya pengetahuan sama sekali. Nah, ketika mohon maaf udah hampir ya udah mulai dewasa dan saya belajar gitu kan ya. Alhamdulillah orang tua saya jadi nggak mau debat saya lagi gitu. Masya Allah, tabarakallah. Yang justru malah kalau saya ke rumah itu malah saya yang lebih dominan untuk ngobrol sama orang tua saya. Saya lebih berpotensi besar untuk ngomong sama orang tua Untuk saya. sharing-sharing. Awalnya iya, bahkan saya juga sempat diusir pernah. Sempat diusir. Diusir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ya itu udah biasa lah, udah maklum. Biasa ya. Untuk para mualaf ya sudah. Para mualaf, jadi tetap berpegang teguh Betul. dalam memegang tali agama Allah gitu ya. Ya karena akal kita sudah terbayar puas ya, maka
kita mau ngapain aja udah enak. Betul. Saya kasih betul, contoh betul. misalnya kalau ada pasien dan dokter. Pasien ini nggak pernah mau tanya tentang obatnya. Yang dia tanya tuh ini dokter atau bukan. Kalau dia udah yakin dia dokter, maka dia pasti yakin gitu. Pasti yakin. Bakal nurut dengan dokter tersebut. Betul. Mau disuruh buka baju, mau disuruh tiduran, mau disuruh apa, dia bakal nurut karena dia yakin bahwa dia adalah dokter. Nah, pertanyaannya sekarang adalah orang yang muslim dari lahir gitu ataupun siapapun itu, antum puas nggak terhadap Allah? Puas nggak terhadap Allah? Gitu loh. Antum yakin nggak kalau Allah adalah Tuhan gitu? Yakin nggak kalau Allah adalah Tuhan gitu? Lalu kalau antum yakin, kalau antum puas, kenapa antum nggak mau ngejalanin perintahnya kayak gitu? Mau dalam sini? Nggak mau ngelewatin ujian-ujian yang Allah kasih kayak gitu loh. Ya, simple gitu aja kan. Jadi memang ujian kita belum seberapa. Belum seberapa. Dibanding orang yang memang mencari agama, betul. Gitu ya. Diusir dari rumah, kehilangan harta benda, betul. Kehilangan kasih sayang mungkin. Masya Allah. Yang mungkin terlihat kehilangan kasih sayang di dalam kehidupan. Tapi Allah menaungi itu. Oke, Masya Allah. Benar Mas ya? Betul ya. Allah tabarakallah, alhamdulillah. Itulah kurang lebih ya kisah hijrah saya. Mungkin kisahnya sampai sini dulu kali ya. Baik. Insya Allah tabarakallah teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa, di mana akhirnya terhadap agama yang tadi hanya klaim-klaim saja terjawabkan, terpuaskan. Karena apa? Karena memang sejatinya manusia selalu mencari kebenaran. Setiap manusia siapapun itu akan mencari kebenaran dan selalu membenci kemungkaran. Betul, pasti. Hatta pencuri sekalipun. Pencuri nggak mau rumahnya dicuri, benar ya? Ya iyalah. Iya kan? Pembohong, dia tukang bohong nih, senang bohongnya, tapi nggak mau dibohongi. Dan akhirnya Mas ketika ragu, menemukan keraguan, mencari jawaban, terpuaskan ketika mengenal Islam dan masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Terima kasih Mas. Mas, mungkin ada closing statement. Ada closing statement nggak Mas? Nah, untuk teman-teman Mimbar Tub yang insya Allah dirahmati Allah. Saya cuma pengen pesan gini, mungkin ini terkhusus kepada muslim yang dari lahir ya, ataupun mungkin bisa jadi seorang mualaf juga. Banyak sekarang yang terjadi di kalangan kita, terkhusus saudara-saudara kita, itu sulit menjalankan syariat gitu. Bahkan yang saya naasnya adalah mereka bertanya-tanya tentang kenapa saya harus jalanin sholat, kenapa saya harus jalanin ini, itu dan segala macam, kenapa harus menerapkan Islam gitu, kenapa? Ini kan sesuatu pertanyaan yang gak mutu sebenarnya menurut saya. Ya karena itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah adalah ini terbalik. Ketika membahas tentang Tuhan gitu kan, ya, tauhid atau akidah, mereka ini nggak mau nanya-nanya, gitu. Kenapa harus Allah? Itu mereka bilang apa? Nggak boleh, Allah nggak boleh ditanya-tanya. Padahal Allah membuka itu semua. Padahal Allah membuka itu untuk dipertanyakan. Betul, supaya Anda puas terhadap Allah apa yang kita pegang. Betul gitu. Nah sekarang terbalik. Nah maka jangan sampai iman Anda sama Allah tuh kalah dengan iman Anda sama dokter yang tadi saya sebutkan gitu. Betul. Anda bisa yakin itu sama dokter sampai Anda tuh nurut akan gitu, dikasih obat dokter. Ya, obat dokter nyuruh minum obat. Minum ini. 3 kali sehari. Anda itu bisa lebih nurut gitu loh. Nurut banget. Anda itu dikasih sama Allah obat gitu loh. Obatnya dalam Al-Qur'an gitu loh. Perintahnya gitu, syariatnya. Ya Anda penuhi itu. Ya. Betul. Karena dokter itu Allah yang ciptakan gitu. Dokter itu Allah yang ciptakan. Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi dokter untuk kehidupan manusia. Betul. Allah itu jadi dokter untuk jadi kehidupan manusia, betul banget. Nah, dengan segala peraturannya, dengan segala Maka perintahnya. peraturannya harus dijalankan semuanya, baik itu berindividunya, kemudian bermasyarakatnya, hatta bernegara sekalipun. Harus kemudian menjalankan syariat Islam ini. Gitu Masya Allah, obat dari Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa semakin mengenal agama Islam lebih dalam lagi, masih semakin berteguh pada tali agama Allah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa sukarela menikmati apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik individu gitu ya, bermasyarakat maupun bernegara. Masya Allah tabarakallah. Kalau misalkan kita menggunakan Al-Quran sebagai obat untuk mengatasi semua permasalahan di negara ini, insya Allah semua permasalahan akan terselesaikan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gak bakal dibohong-bohongin lagi gitu kan, kan? Gak bakal dibohongin suara terbanyak gitu kan, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu. Ini benar, ini salah, berdasarkan
pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Oh iya. Gitu ya. Karena kita nggak pernah ngelihat MUI bikin label halal dengan cara suara terbanyak. Benar ya? Mas, kira-kira sate ini halal atau haram? Ayo suaranya angkat tangan semua gitu kan. Iya. Nggak begitu Mas ya? Nggak begitu. Tapi menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah ada kandungan babinya di dalamnya gitu kan? Apakah ada minyaknya, minyak babinya dan sebagainya. Ketika akhirnya MUI memutuskan ini halal. Begitupun dengan pemimpin negara. Harusnya seperti itu. Betul. Bukan dengan suara terbanyak. Betul. Maaf saja gitu kan. Masa suara ulama disamain sama suara orang gila. gila. Gitu kan. Oh, iya. Ulama sama orang gila nggak ada bedanya dong. Insyaallah tabarakallah. Sahabat-sahabat Mimbar Tub dimanapun kalian berada, terima kasih Mas Adam. Sama-sama. Insyaallah mudah-mudahan selalu berpegang teguh dalam tali agama Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat semua yang mungkin sudah beragama Islam dan semakin kuat, semakin berpegang teguh dengan agamanya, semakin mau belajar lagi tentang Al-Qur'an, belajar lagi lebih dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sahabat-sahabat mualaf gitu ya. Jangan pernah bersedih gitu. Meskipun ditinggalkan keluarga, ditinggalkan oleh harta, tapi sejatinya sudah berpegang teguh pada tali agama Allah, mendapatkan harta fid dunya wal akhirah. Amin. Insyaallah. Insyaallah tabarakallah. Terima kasih Mas Adam. Ya, sahabat-sahabat Mimbar Tub, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.